Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah memang berpikir untuk akhirat, apa yang terjadi? Ini wa atatuhu dunia, dunia mendatanginya. Dunia cari dia. Bukan dia cari dunia, dunia yang datangi dia. Bayangkan Pak, dunia yang diprogram oleh Allah, kau datangi si fulan dalam keadaan wahya ragimah. Dunia itu menghina dan merendah di hadapannya orang itu. Siapa yang cari akhirat, maka dunia akan datangi dirinya. Dunia akan diperintah oleh Allah, kau datang sama dia. Akhirnya Pak, tenang, karena dunia tidak perlu dia cari, dunia akan cari. Syaratnya satu saja ya Pak. Bangun tidur, pikirkan agamanya Allah, pikirkan ridhonya Allah. Jangan pikirkan mau tak. Ridhonya Allah, di atas bimbingannya cari. Sengugi sampai akhirai mapadato na satu komatana koase mutanang engkat utua rumpu, tapi ko rumpu mutanang ajak mutajang ase. Filosofinya orang Bugis. Kalau kau tanam padi kau cari akhirat, otomatis rumputnya itu dunia ikut. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan kau pernah bermimpi ikut padi di belakangnya. Tidak ada. So, style saja ya ikhwan, style. Antum yang mau pergi menjual di pasar, jangan keuntungannya dipikir. Saya berada di pasar, benar caraku menjual, tidak ada waktuku yang sia-sia. Di pasar saya berbuat yang terbaik, berapapun keuntungannya tidak pernah ditarget oleh Quran. Yang Quran juga mengatakan wabtagi fima atakallahu daral akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhiratmu, dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Ya, dan jangan ajari Allah untuk mendapatkan itu. Kita harus diajari Allah untuk mendapatkan. Ya, insyaallah tenang kita, tidak perlu membuang energi yang batin. Sudah dibuang energi, salah lagi. Masa dari pagi, siang, sore, situ hujan-hujan Tommy, panas-panas Tommy, timbangannya curang lagi. Bodohnya jemput rezekinya itu. Dari subuh-subuh dia sudah bangun, pergi macet total, tiba di tempat kerjanya banyak kelalaian, banyak kemubaziran, banyak pengkhianatan. Baru mendapatkan rezeki, bawakan ke istri, bawakan ke anak, akan jadi fatal. Nah, tugasnya kan bukan banyaknya, berkahnya. Berkahnya ya Pak, berkahnya saja. Insyaallah kalau berkah, dia multifungsi. Dia multifungsi. Pada cari yang banyak, begitu didapat, habis dipakai untuk berkelahi dan ribut. Cari sistem mencari rezeki dengan benar. Itu gunakan waktu yang benar insyaallah. Nah, coba jadikan waktu ini komoditi yang paling berharga ini. Sering saya sudah baca ayat ini insyaallah. Orang mukmin itu pebisnis tingkat tinggi. Yang ditemani orang mukmin itu menjual dirinya, waktunya, tenaganya, hartanya dia jual. Yang dia temani itu Allah. Ya Allah, innallaha ashtara, sungguh Allah yang membeli. Dari mana dia beli? Penjualnya adalah minal mu'minin. Apanya nak jual orang beriman? Anfusahum, dirinya, termasuk jual waktunya. Wa amwalahum, hartanya. Berapa harganya? Oh, bukan miliar. Bukan miliar.
Bahkan harganya di sini al-jannah bi anna lahumul jannah. Jadi antum pagi-pagi datang ke sini berbisnis dengan Allah. Jadi kalau ibu mau keluar ke Rapokaling depan puskesmas, kasih tahu suami, Pak, mau bisnis dulu, Pak. Bisnis apa, Sedeng? Bisnis tingkat tinggi, Pak. Tenang saja, insya Allah keuntungannya melebihi semua keuntungan ini. Langsung suaminya, Dede, beritahu saya di mana alamatnya. Bilang pengajian dusta di rumah. Dede kau senyinjo. Ini karena dia tidak, cara pandang yang berbeda. Antum pergi pengajian, pergi kemana itu bisnis. Yang ini yang mengurus jenazah ini, antum harus berkata, saya keluar dulu, Pak, saya keluar dulu. Mau di mana? Bisnis. Di mana? Di Maros. Hebat itu. Dia bilang hebat betul, Pak. Masya Allah. Siapa temani kau bisnis? Oh, enggak, oh, penting sekali, Pak. Pemiliknya langit dengan bumi. Dia bilang hebat sekali itu bisnis. Dia yang paling kaya, Pak. Tidak ada kalah kekayaannya. Dia bilang, Yusuf, kalau bukan Aksamamu, oh tidak, saya berbisnis dengan yang menciptakan bapak dan ibu. Ya, itu luar biasa. Maka bapak ke sana, dia bilang, Pace, bila tidak ada doa, karena bukan uang tujuan, ridhonya Allah. Karena itu sebenarnya kan uang kan kertas gitu, kertas-kertas Ci. Cuma kita sepakati ada nilainya, jadi senang kalau ada. Kenapa tidak dibalik itu? Saya senang ketika bisa saya tunjukkan saya beribadah kepada Allah. Misalnya jam 3 malam, mau di mana? Saya mau bisnis. Waktunya berbisnis ini jam 3. Siapa kau temani bisnis? Pokoknya langsung ada telepon, ini penting sekali. Saya mau menelpon kepada mitra bisnis. Maksudnya sama Allah. Dirubah cara berpikir saja ya kawan. Tolong dirubah itu. Jangan selalu besar itu uang dunia. Itu cuma alat saja. Dan kalau bisa pakai itu beribadah, kenapa mesti banyak alatnya? Ya, kan mobil cuma alat dah. Nah kalau tidak ada alat itu, Nabi antum bisa sampai di sini, berarti antum lebih hebat dari yang punya alat. Karena ada orang gara-gara banyak duit alatnya tidak bisa nak bawa. Kenapa tidak pernah pergi pengajian? Tidak bisa bila macet. Kenapa tidak bisa? Lorong-lorong bilang. Berarti alatnya tidak berfungsi. Jadi alhamdulillah ini yang datang jauh ini hebat itu. Antum sampai di Rapokaling tidak perlu pakai alat banyak. Cukup motor. Lengkapi alat berat, jas hujan. Sudah. Sebentar meletus bang, obati dengan kesabaran. Ini pahala, bisnis tingkat tinggi. Kita yang rombah suasana hati itu sekalian. Iya. Rombah saja. Rombah saja suasana hati itu. Sehingga insyaallah kita tidak terlalu bangga dengan uang, tidak terlalu sedih karena kehilangan uang, karena bukan nilai tak di situ. Coba, ada orang terlalu menghargai orang punya uang. Orang yang terlalu menghargai punya uang, meskipun sesungguhnya dia juga materialistis itu. Karena dia hargai orang yang punya uang. Coba hargai orang yang punya iman, punya ketaatan, punya kesolehan. Ya seperti itu saya kira.